Oke, boleh kita tolong yang misalnya bangku kosong yang ada di bangku itu kosong, kalau bisa diisi. Ini isi. Maju. Ya, tolong maju. Biar nggak terlalu kelihatan kosong gitu. Ini betul semua. Iya, tadi kok apa? Boleh yang paling belakang nih maju ke depan sini. Yang berdua, nggak apa-apa. Yang nggak terlalu kosong. Yang bantu sendiri maju aja, atau kalau nggak ya ini boleh maju di situ. Thank you. Mungkin briefing bentar ya. Mungkin ini agak sedikit aneh ya karena kita udah 2 jam terakhir. Nanti mungkin kalau emang mungkin saya suruh maju ke depan buat ada yang sholat dan doa buat buka, nggak apa-apa ya. Karena emang harus dari awal begitu. Nah makanya sebenarnya sedikit aneh kalau ngambil di awal, di akhirnya nanti harusnya mungkin bisa lanjut lagi tapi malah ditutup kan gitu ya. Oke. Nanti ya harus dari itu nggak apa-apa kayak biasa aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya kali ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, so sebelum kita masuk ke materi yang mungkin bisa kalian lihat di depan ya, kita bahas sel volta yang dimana sub daripada sel elektrokimia selain sel elektrolisis. Oke, mungkin boleh perwakilannya salah satu maju untuk memimpin doa. Masya Allah. Ya doa, sebelum mulai belajar. Okay, friends, before we study, let's pray together. Begin. Please. Stand up, please. Say greeting to our teacher. Afternoon ya. Oke, thank you sudah ya. Selamat siang ya. Biasanya emang kalau ini doanya dulu ya. Oke. So sebelum kita mulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu. Adik, oke. Adlin, Anastasia, oke. April, Clarissa, Bella, Devotio, Eros, Febrianto, Ingrid, Intan, Irmawanti, Jessica, Dian Dwi, Magdalena, dari keterangan, oke. Miranda, Naila, oke. Win, Rahasia, Renando, Rio Fadila,
Stevenko? Sharon? Shemi? Gracia? Veronica? Oke. Zahra? Oke. Ada yang belum dipanggil? Temannya? Oke. Sebelum kita masuk ke sel volta, saya mau nanya dulu. Kira-kira tahu baterai? Tahu ya? Oke, baterai ya. Mungkin kita sebut merek aja, ada ABC ya kan, alkalin. Nah, kira-kira ada proses yang terjadi nggak ketika kita pakai baterai di sini? Ada. Ada sebutin. Oke, proses dari energi kimia dari energi listrik. Oke, betul ya. Nah, jadi si baterai itu menyimpan energi kimia yang mungkin kalau pernah ngebongkar atau mungkin pernah nyemilin baterai gitu ya. Di dalamnya tuh ada batangan yang biasanya warna hitam gitu ya. Yang mungkin juga kalau misalnya ini kita kan kalau mungkin kena kulit atau mungkin kena air, kan biasanya kalau alat listrik kan kagak nyetrum kalau kagak ada arusnya ya, kagak ada listriknya. Tapi kalau baterai mungkin pernah ada yang iseng gitu, kena ke lidah gitu. Ada yang pernah nyoba? Baterainya itu. Ya baterai, mungkin tak ujungnya gitu. Pernah. Apa yang terjadi? Kesetrum kan? Kesetrum artinya apa? Berarti dia menyimpan energi kimia yang secara tidak langsung udah berubah jadi adanya energi listrik. Dan ketika nyetrum di situ kan berarti ada arus listrik ya. Oke. Nah, jadi untuk sel volta atau sel galvani, mungkin yang kalau misalnya di textbook itu biasanya ada penemunya. Yang sebenarnya penemunya ini sama penemunya elektrolisis sama. Bedanya adalah kalau elektrolisis itu ketika kita butuh energi listrik untuk mengaktifkan reaksi kimia. Tapi kalau sel volta kita butuh apa? Kita butuh energi kimia, langsung otomatis jadi energi listrik. Tanpa perlu kita suruh berubah dong jadi energi listrik. Enggak, langsung bisa kita pakai. Nah, dari gambar ini informasi yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama ada katoda. Katodanya itu yang ini nih. Ya mungkin kalau kurang jelas gambarnya, katodanya itu yang ini. Ini logam ceku, tembaga. Yang dimana ingat katoda itu pasti mengalami reaksi reduksi. Kalau anoda mengalami reaksi oksidasi. Itu maupun di elektrolisis sama ya. Nah di sini anodanya itu adalah si Zn ya. Kemudian di sini ada reaksinya. Nah, di sini reaksinya si katoda. Jadi ini nggak seribet elektrolisis. Karena di sini reaksinya ya cuma kita bahas reduksi ataupun oksidasi. Oke. Jadi di sini tadi yang mengalami reduksi kan Cu, yang mengalami oksidasi kan Zn. Yang artinya berarti mengalami yang namanya endapan alias dari dia berwujud ion ya. Di sini ada ion ya. Jadi di sini ada muatannya lagi nggak Cu-nya? Nggak ada. Makanya dari bilox yang plus 2 jadi 0. Kan turun tuh ya biloxnya ya. Atau kalau tim saya itu ada juga konsep redox yang menangkap atau melepas elektron. Jadi juga ada nih. Nah di sini menangkap elektron kan ya? Ya menangkap elektron. Berarti dia reaksi reduksi. Sedangkan kalau anoda reaksi oksidasi itu kenaikan bilox ataupun apa namanya di sini? Berarti melepas elektron ya. Nah, jadi di sini ada reaksinya. Dan reaksi di sini melibatkan apa? Sama-sama melibatkan apa di sini? Dua reaksi tersebut. Sama-sama melibatkan sesuatu enggak? Melibatkan apa? Elektron. Jika udah ada menangkap elektron,
Di anoda melepas elektron. Makanya mau elektrolisis atau ke volta, elektron ini berarti kalau melepas itu keluar atau masuk? Keluar ya. Katoda dia keluar nih, dia menyerap. Sedangkan si seng itu melepas. Berarti si elektronnya ngalir nih dari sini ke sini, dari seng, dari anoda ke katoda. Pasti ya, pasti apa namanya? Elektron di sini pasti mengalir dari anoda ke katoda. Karena apa? Karena anoda itu melepaskan elektron, sedangkan kalau katoda menyerap elektron. Yang modelnya kalau kayak ikatan ion lah, ya. Mungkin perhatiin dulu, ya. Nanti nyatetnya ya, nggak apa-apa. Lanjutin nanti aja nggak apa-apa. Nah, lanjut ada informasi ketiga. Yang tadi, kalau mungkin terkait dengan menyetarakan reaksi redox, ini kan berarti kalau yang sebelumnya tadi ya. Sebelumnya tadi ini namanya setengah reaksi kan, setengah reaksi yang kalau misalnya kita totalin, modelnya begini kayak biasa nyetarakan reaksi redox, ada elektron di kiri, ada elektron di kanan, sama-sama dihabiskan, sama-sama habis, sama-sama saling menghilangkan. Kalau belum sama, apa yang harus dilakuin? Disamain dulu dengan cara dikali. Ya, di sini sama-sama dikali berapa tergantung ya. Nanti reaksi totalnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah reaksi total daripada sel volta yang tadi kita gambar di sebelah sini. Nah, selanjutnya informasinya selain tadi, jadi informasi pentingnya tuh ada katoda anoda, ya. Terus habis itu ada lambang atau notasi sel, ya. Dimana ingat ini udah polanya, jadi jangan ditukar. Ini udah ada pasangannya, ya. Oksidasi / double slash reduksi. Tadi siapa yang di sini yang oksidasi? Ayo, di sini siapa yang oksidasi tadi? Anoda. Siapa? Bagian siapa? Seng ya. Makanya kenapa di sini ditulis dulu Zn. Jadi sebenarnya ini nulisnya tinggal tulis produknya aja. Tadi Zn yang ada di sini. Jadi Zn yang ada di sini tinggal tulis aja tuh Zn / Zn2 plus. Terus di sini sebenarnya kenapa ada double slash di sini? Menandakan ada yang namanya jembatan garam. Jembatan garam sendiri itu sebenarnya untuk menyeimbangkan ion-ion, ya. Yang dimana selanjutnya lagi ada double slash terus reduksi. Tadi reduksinya tadi apa? Dari Cu2 plus jadi Cu, makanya di sini Cu2 plus jadi Cu. Tulis aja before-nya apa, after-nya apa. Ini juga sama, before-nya apa, after-nya apa. Dan jangan sampai ditukar. Ini tinggal tergantung kalian mau enaknya yang gimana. Mau pakai oksidasi reduksi, atau mau pakai anokato atau akad. Mau pakai yang mana? Bebas. Tinggal lebih enak yang mana ya kalau gitu. Maksudnya jangan diingat gitu loh. Oke. Nah tadi kan gini. Sebenarnya kan ini ada hubungan sama listrik. Kalau listrik, ada aliran listrik, pasti ada yang namanya GGL, gaya gerak listrik. Yang kalau misalnya bisa kita tulis satuannya biasanya satuannya apa? Kalau di fisika volt, ya. Yang waktu belajar listrik dinamis ya, kalau nggak salah ya, ada tegangan atau beda potensial itu adalah satuannya volt. Dapat dari mana? Nah ini, dari sini. Jadi mungkin kalau ini nggak kelihatan, sebenarnya kalian mungkin bisa cek di buku paketnya. Coba mungkin boleh dicek di buku paket terkait dengan sel volta.
Oke. Halaman 184. Mungkin bisa dibuka halaman 184. Nah, mana nih? Aduh. Ya, halaman 184. Ada yang nanya? Nanya, Pak. Kalau benar-benar saya nanya Bapak. Oke, udah dibuka halaman 184-nya? Mungkin kalau emang misalnya yang ada semua ya. Oke. Nah, jadi di 184 itu ada nilai yang namanya nilai L potensial reduksi standar. Ada nilai E0. Bukan epsilon yang biasa. Kalau epsilon kan yang tulisannya ini yang untung ya. Nah, ini yang biasa ya. Yang biasa yang dimana sebenarnya nilai-nilai yang ada di situ tuh itu sebenarnya diuji. Jadi nggak asal menang aja. Cara ngujinya gimana? Dibandingin sama potensial elektroda standar, yaitu adalah elektroda hidrogen. Di situ ada nggak reaksi yang hidrogen yang E0-nya sama dengan 0? Ada ya di halaman 185? Ada ya? Nah, jadi dicoba tuh satu-satu sampai ketemu nilai-nilai yang lain. Sampai nilai-nilai yang ada di atasnya yang hidrogen yang minus sama yang di bawahnya yang plus. Oke. Nah, dari situ biasanya ya, kan ketika kita bikin sel volta biasanya pakai apa? Logam kan ya? Ada logam, ada katodenya adalah logam. Nah, di sini ada direct volta. Kelihatan nggak direct voltanya? Direct voltanya itu dari kiri, saya bacain aja ya. LI K, atau di bukunya ada nggak direct volta? Coba. Ada nggak direct volta? 18? 184 di atasnya. Oh iya, oke. Ada tuh ya direct volta di atasnya. Yang hitungan dari LI, paling kanannya apa? AU. Apa? AU itu apa? Mas. Nah, jadi apa definisi daripada direct volta ini? Direct volta ini itu ada bisa informasi yang bisa kita ambil. Jadi semakin ke kanan ya, itu nilai E0 reduksinya semakin besar. Karena kita bicara E0 reduksi, berarti kita bahas reaksi oksidasi atau reaksi reduksi? Reaksi reduksi. Berarti kalau E0-nya semakin besar, berarti semakin mudah mengalami reduksi. Jadi kalau kita bandingin nih sama H yang tadi 0, berarti kira-kira yang di kanan ini paling mudah, lebih mudah reduksi atau lebih mudah oksidasi? Lebih mudah reduksi. Karena apa? Ada di sebelah kanannya si H. Kalau di sebelah kirinya H gimana? Semakin lebih mudah reduksi atau semakin mudah oksidasi? Kebalikannya, betul ya, oksidasi. Dan ini udah tempatnya masing-masing. Jadi kalau tempatnya tertukar, ya, kalau tempatnya tertukar, ya udah sesuatu yang bernilai salah. Nah, maksudnya salah tuh gimana? Nah, mungkin yang tadi kita bahas elektrolisis, kita bahas kan ada tuh reaksi elektrolisis kalau golongan 1A, 2A, Al sama Mn. Terjadi reaksi apa? Terjadi reaksi reduksi apa? Reduksi air. Kita lihat di sini. Ini air H2O. Di sebelah kirinya itu adalah logam-logam yang tadi. Ada golongan 1A, 2A, aluminium sama mangan. Berarti pertanyaannya adalah siapa yang lebih mudah reduksi? Air atau logamnya? Air. Makanya kenapa reaksinya reduksi air? Ada alasannya di situ, ya. Dan nanti ini juga bisa kita pakai untuk memprediksi.
Karena gini, sekarang kalau kita mau menyusun sebuah sel atau kita mau menyusun baterai deh, kira-kira kalau baterainya salah susun, berfungsi nggak baterainya? Enggak kan? Berarti artinya harus sesuai tuh katoda sama anodanya. Tadi kalau katodanya reduksi, berarti dia harus reduksi. Nggak boleh tuh namanya dia oksidasi, karena dia udah tempatnya dia untuk reduksi, ya. Oke. Selanjutnya di sini ada hitungan, tapi hitungannya nggak seribet elektrolisis, karena di sini yang dihitung adalah potensial sel standar atau E0 selnya. Di sini E0 selnya rumusnya ada, tinggal terserah pilih salah satu. Mau pakai yang ini, katoda kurang anoda, atau yang kedua mau bilangnya red kurang ROS, atau mau yang bilang besar kurang kecil. Kira-kira enak yang mana? Tinggal balik lagi ke kalian masing-masing, ya kan? Karena ya kalau saya biasanya ya pakainya yang either antara ini atau ini. Cuman untuk mempermudah, pakai ini aja boleh, nggak apa-apa, ya. Dan nanti nilai ini ada hubungannya sama yang tadi. Kalau baterai salah susun katoda sama anodanya, berfungsi nggak? Nggak berfungsi. Dan ada hubungannya sama kespontanan reaksi. Kalau nilai E0 selnya ini positif, berarti bisa terjadi alias spontan. Tapi kalau E0-nya bernilai negatif, berarti reaksinya spontan apa tidak spontan? Tidak spontan alias gagal. Sama kayak tadi, baterai kalau kutub positif sama kutub negatif atau elektrodanya diganti, yang terjadi adalah ini yang berdampak sama baterainya nggak bisa dipakai. Oke, nah baru kita bahas ke contoh soal, ya. Oke, di sini ada contoh soal. Diketahui ada E0, di situ cuma sudah saya tulis reaksinya, ya. Ini kalau kondisi gelap begini, untuk yang biru sama yang hijau atau yang merah masih kelihatan nggak di belakang? Untuk yang di belakang masih kelihatan nggak untuk tulisan yang warna hijau sama yang warna merah? Kurang. Kalau biru masih sosok. Ada saya pakai daripada kasihan nanti. Oke. Nah, jadi biasanya gini, di soal nanti kadang kalau kita bahas hitungan, oke, berarti dulu ya. Di sini ada dikasih tahu datanya, ya, pasti dikasih tahu. Gak mungkin gak dikasih tahu. Enggak, kalau nggak dikasih tahu, kalian harus nambahin tabel yang tadi, yang panjang tuh. Cuman biasanya pasti dikasih tahu. Tanya jadi yang mana aja, tenang. Oke, jadi di sini berarti kalau ada tulisan begini kan kayak tadi tuh notasi sel. Berarti awalnya Ag plus, jadi Ag. Nah, jadi sebenarnya untuk diketahuinya ini nanti ada dua model. Ada yang ditulis begini, ada yang nanti ini ditulisnya adalah Ag plus dalam bentuk solid ditambahkan dengan elektron menjadi Ag. Ini Ag ya. Jadi Ag dalam bentuk solid dengan E0-nya adalah sebesar berapa? E0-nya di situ? 0,80 plus ya? Plus. Oke. 0,80 volt. Terus di satunya lagi apa reaksinya? Mg berarti Mg2 plus tambah 2 elektron menjadi Mg dalam bentuk solid dengan E0-nya oke, min 2,37 volt. Jadi biasanya nanti di soal biasanya kalau nggak ditulisnya seperti ini, ditulisnya itu yang modelnya begini.
Jadi nggak usah bingung kalau misalnya soalnya begini atau soalnya begitu, karena definisinya sama. Bedanya adalah kalau di sini kakak dikasih tahu reaksinya, jadi kalian harus bikin reaksi sendiri. Tapi kalau udah dikasih tahu soal kayak gini, berarti reaksinya udah dikasih tahu sama si soalnya. Nah, tapi sebelum itu berarti kira-kira kalau misalnya saya tanya untuk yang di sini, kira-kira siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi? Itu dulu yang pertanyaannya. Mana yang oksidasi, mana yang reduksi? Siapa logam yang mengalami oksidasi? Itu dulu. Dan ada hubungannya dengan ini. Berarti kira-kira yang mengalami reduksi, kalau ini kita susun berdasarkan garis volta, berarti kalau kita susun berdasarkan skenario seperti ini, yang saya tulis di kanan siapa? AG atau MG? AG. Karena apa? N0 reduksinya lebih besar. Jadi kalau ini kita susun garis voltanya, berarti ini AG, ini MG dulu, baru di sini AG. Berarti kalau dibandingin di antara dua itu, kira-kira siapa yang mengalami reaksi reduksi? Ya Pak? AG ya. Karena apa? Karena ada di sebelah kanan. Karena dia lebih gede. Gitu. Nah, berarti yang mengalami reduksi itu adalah si AG, sedangkan yang mengalami oksidasi siapa? MG. Nah, barulah kita bikin yang tadi, soalnya kan tadi apa? Suruh nentuin reaksi sel total. Ya udah, berarti karena reaksi reduksi AG, ini udah reaksi reduksi belum? Belum. Udah ya. Data yang dikasih tahu di N0 ini pasti reaksi reduksi. Berarti AG plus tambah elektron menjadi AG. Kemudian ini untuk di, nah pertanyaan dulu nih sebelum lagi lanjut. Berarti ini kira-kira katoda atau anoda? Apa? Katoda. Karena apa? Berarti ini bertindak sebagai katoda, ini bertindak sebagai anoda. Di sini ditulis katoda AG plus tambah elektron menjadi AG. Terus di sini anodanya. Nah, apakah reaksi ini kita pakai? Ini reaksi apa? Reduksi. Kita butuhnya reaksi apa? Berarti gimana? Ya tinggal ditukar. Ya. Mg menjadi Mg2 plus tambah 2 elektron. Tapi kalau kita mau hilangin elektronnya, bisa nggak langsung? Kenapa? Karena elektronnya nggak sama. Berarti ini dikali 2, ini kali 1. Sehingga nanti kalau kita terus ulang, berarti 2Ag plus tambah 2 elektron menjadi 2Ag. Terus anodanya Mg menjadi Mg2 plus tambah 2 elektron. Kita totalin coret. Tinggal sebutin aja 2Ag plus tambah Mg menjadi Mg2. Dan nanti sebenarnya ini kalau kalian ngerjainnya pakai reaksi di sini, sebenarnya kalian juga bisa langsung jawab yang cek sebenarnya. Karena di sini E0 sebenarnya bisa langsung dihitung. Di sini Ag plus, oke, E0-nya berapa? Plus 0, kalau di sini E0-nya berapa? Ini 2. Enggak minus. Kalian masih ingat pelajaran termokimia enggak? Tegung Hess. Delta H.
yang persamaannya kalau ditukar delta H-nya tertukar nggak nilainya? Oh iya. Ya mirip kayak gitu. Cuman bedanya di sini kalau dikali reaksinya E-nya nggak ikut. Ya, kalau dia di hukum S kan kalau reaksinya dikali 2, delta H-nya dikali 2 kan ya? Nah ini nggak usah. Jadi tanda doang yang main. Plus 2,37 volt. Dan ini kalau ditotalin, sorry mungkin di sini aja kali ya tadi. Nggak apa-apa deh. Saya sebut 50 volt. Terus di sini M0-nya adalah plus 2,37 volt. Kalau saya totalin juga di sini, berarti bagaimana dengan N0 selnya? 0,80 tambah 2,37. Berapa tuh hasilnya? Plus 3,17 volt. Ini nanti nilai E-nya. Nanti kita bandingin pakai rumus yang tadi. Ya. Oke. Itu untuk yang H. Nah, untuk yang B. Oke. Perhatiin dulu ya. Jangan nyatet. Oke, untuk B-nya tadi disuruh apa? Oke, plot lambang atau notasi sel. Tadi lambang atau notasi sel gimana? Oksidasi, double flash, reduksi. Siapa yang oksidasi di situ? Mg. Berarti tadi Mg-nya awalnya apa di situ? Mg plus Mg jadi Mg jadi Mg2 plus double flash. Kalau reduksinya dari apa jadi apa? Selesai. Untuk si notasi sel. Nah kalau yang C tadi kalau kita pakai SL yang rumusnya tadi apa rumusnya? Untuk SL-nya E yang besar kalau mau pakai E besar kurang E yang kecil. Coba yang besar kalau saya bandingin di antara dua data yang ada di sini, yang besar siapa? Yang plus atau yang minus? Yang plus dong. Kan plus harus lebih gede daripada yang negatif kan ya? Halo, halo, itu yang belakang tidur. Halo, halo. Fokus ya. Ya, jangan tidur. Ya, tak saya tahu udah jam terakhir ya. Oke. Berarti E besarnya tadi berapa nilainya? Plus 0,80. Kita kurangin sama yang kecil berapa? Min 2,37. Nah, jadinya apa? Tambah sampai yang di situ. N0 selnya sama dengan plus 0,80 tambah 2,37 sehingga jawabannya adalah 3,17. Tuh. Nah, sama satu lagi deh. Setelah ini cuma nanya aja sih sebenarnya. Kira-kira kalau saya punya data ini, reaksinya benar nggak? Saya punya Ag plus 0,80, Cu2 plus jadi Cu2 0,34. Apakah benar kalau reaksinya begini? Atau jangan-jangan reaksinya salah? Pokoknya tadi deret volta atau yang di sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa? Nah itu kalau disusun berarti nomor 2-nya kalau disusun berdasarkan deret volta, siapa yang di sebelah kanan? Ag. Sebelah kirinya? Berarti siapa yang reduksi? Yang oksidasi? Coba dicek dulu nggak reaksinya. Tadi kan Nabi bilang ini reduksi, ini oksidasi. Berarti reaksinya salah. Ya.
Ini salah kenapa? Karena CU-nya reduksi, AG-nya oksidasi. Seperti itu. Ya. Oke. Duit kenapa? Mau manggil? Ah ya, apa tadi manggilnya? Tadi bagian apa ya? Dan berikan balik apa? Pardon. Ini dulu orangnya. Ya, silakan. Nah, jadi gitu. Jadi di sini ini reduksi, sedangkan ini oksidasi. Jadi kalau disuruh yang benar, reaksinya adalah AB plus tambah CU gitu ya. Jam ke-9 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-10. Ya. Oke, so ada yang mau ditanyain? Oh. Bagus. Nggak apa-apa, dari tadi juga nggak apa-apa. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak terkait dengan sel pulsa? Mungkin kalau untuk hitungan kayak nggak seribet yang tadi, yang salah solusi. Karena ini ya cuma kalau emang gini, kalau kalian mau ngitung SL-nya mau pakai begini boleh, kalau mau pakai rumus ini juga boleh, nggak apa-apa. Tinggal nanti enaknya yang mana, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Dulu ada yang tanya dulu kasih waktu. Kalau emang itu ada yang yang ingin membuat kan ini oke, mungkin ada tadi yang bagus ya. Oke, tadi ada yang nanya nih, kenapa kok ini pakainya minus? Beda. Kalau di sini plusnya karena apa? Udah jadi reaksi apa di sini? Udah jadi reaksi oksidasi. Sedangkan di situ yang kita pakai adalah sesuai dengan data soalnya, alias pakai data yang ada di sini. Beda. Gitu, makanya ya walaupun sebenarnya secara proses ini sama yang ini hasilnya sama. Aduh, temenin yang sebelahnya. Oke, silakan. Saya kasih waktu bentar. Nah, saya ini saya kasih waktu dulu nih. Kalau kalian mau nanya-nanya, saya mau kasih card ini. Ada salah satu nanti. Kali. Apakah kalian mau kali kom? Tanya enggak? Mungkin mau ngasih sesuatu. Nih gini nih, patokannya itu dulu nih. Yuk setuju nggak? Setuju dulu ya. Katoda itu reduksi, anoda itu oksidasi. Itu dulu. Nah masalahnya data ini, data di sini, datanya reaksi apa? Reduksi semua kan? Nah karena saya di sini ternyata
berdasarkan deret volta, si Kg-nya itu reduksi, Mg-nya itu oksidasi, berarti yang harusnya tadi datanya itu seperti ini, di sini saya balik. Begitu supaya oksidasi. Jadi kan kalau misalnya dari plus 2 ke 0 kan reduksi. Berarti kalau dibalik 0 jadi plus 2 ya oksidasi, tinggal balik aja sebenarnya. Balikin aja reaksi yang tadi berlawanan. Iya, ditukar aja nih. Yang tadi ini di kanan ini ada di sebelah kiri, yang tadi ini jadi di sebelah kanan. Nah, atau kayak mungkin sembari ini mungkin bisa enaknya itu tadi ada 2 orang. Oke. Mungkin boleh bikin kelompok aja, tapi kelompoknya biar nggak ribet-ribet pisah gitu ya, maksudnya biar nggak ribet-ribet ngatur meja lagi. Mungkin bikin kelompok, satu kelompok estimate 2 atau sampai 4 orang, yang hitungannya tuh baris pertama sama baris kedua, baris ketiga sama baris keempat. Jadi kayak misalnya contoh nih, yang ini kelompoknya sama yang itu, satu kelompok. Ini kelompoknya sama satu ini, yang ini sama kelompok yang itu, sama yang itu, nanti belakang itu juga. Oke, nih. Diskusi kalau ada yang tanya saya juga nggak apa-apa. Bisa tuh berenang kaki. Coba kalian udah ada contoh soalnya di depan ya. Itu mana? Nah ini berarti apa? Dan ini juga apa? Ya, ini harusnya ini berdua dong. Ini tadi berdua kan di sini. Yang balik lagi tuh. Atau kalau nggak gabung aja dia nggak apa-apa. Di situ tuh boleh nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Balik aja. Atau mau itu bertiga? Nggak ada bertiga aja. Nah ini Oke, silakan kalian kerjakan bersama secara berdiskusi ya. Soalnya saya bikin mirip, cuma beda angka, beda atom. Kalau ada yang bingung boleh panggil saya aja, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanya. Apa yang namanya? Iya sama, nggak apa-apa. Boleh. Ya, nanti mau nggak? Oh enggak. Ya, apa? Menanya apa? Kita pilih lagi dulu nih. Udah yurain dulu nggak? Pakai kayak gini. Belum. Jangan dulu. Kalau udah, nanti yuk ikut pola. Tadi kan dari yurain itu di sebelah kanan. Nah itu semakin ke kanan, E-nya harusnya makin gede dong. Berarti kalau disusun kira-kira ya sama A-nya yang di kanan siapa? Atau dari angkanya aja, dari angka ini kan nggak ada angkanya. Kan ke kanan lebih besar tuh harusnya.
Bisa? Ini yang Min 0, berarti yang di kanan ini F atau R? iya deret kota, berarti di sebelah kanannya FE, sebelah kirinya baru nanti ke ini. Betul. Atau yang kanan reduksi, yang kiri opsi berdua. Nah ini boleh sama ini kerjain boleh di kalangan. Jadi tuh balik aja di gambar. Kita tuliskan dulu ya. Berarti kalau misalnya ini si KL ada, SE jadi ada. Sini kenapa kok kayak masalahnya oke. Nah, yang B kita tuliskan dulu terus reaksi. Ini ada tulisan. Kenapa? Iya. Nah, soalnya nanya di situ biar ya aplikasi langsung coba kerjain langsung pakai data science. Ya, tapi kalau memang kita sudah sama
sama ya di atasnya cuma 3, bawahnya kali 2. Tapi kalau emang udah sama langsung dicopot aja juga nggak apa-apa. Langsung lanjut ya. Kalau emang mungkin takutnya mungkin nggak kelihatan, nggak apa-apa. Saya juga biasanya juga kalau dulu malah saya tuh pas di sini malah saya selalu duduk di depan nggak pernah kelihatan. Atau mungkin kalau misalnya mungkin ini buat pas nulis ke 8 enggak? Kalau ke 8 mungkin boleh dijalan aja. Nanti dia kan lagi bisa ya. Pertanyaannya adalah boleh kan tadi kan dibilang mana yang kata dan mana yang ada. Kalau ada eksekusi kan, eksekusinya dapat eksekusi. Nol kan? Oke. Kalau ini ada maksudnya sebenarnya IBJ 0. Harusnya gimana? 0 jadi 3 kan? Iya. Jadi tuh ibarat kata tuh, oke, boleh dikasih tahu di awal dari sini, tapi ibarat kata tuh, kamu harus berangkat ke sini. Kalau kamu berangkat ke sini, itu berangkat ke sana. Iya. Makanya itu diarahin, harus diarahin dulu ya. Bahasannya mana? Yang min 0,4 atau yang min 1,4 jadi 22? Iya. Iya betul ya. Tapi dia datanya jangan dia tahu. Berdasarkan data, jangan lihat tabel ini karena kan ini kalau mau ngapain kan nggak bakal ya kalau emang mau ngapain silakan. Tapi lihat datanya aja.
Nah nanti gimana? Dari kota semakin ke kanan gimana? E-nya makin reduksi, N0-nya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Iya, diurutin. Dari ke kanan N0-nya diurut ke paling gede. Siapa paling gede ke kanan? Jadi itu ya gitu. Oh ya. Jadi dia tanya aja kan kalau Yuri yang itu kan dia harus ngapalin. Iya ya Pak. Ini Pak. Ya. Sekaligus di kira-kira dari kiri ke kanan itu siapa? Apa? Ini dari foto kayak gini nih. Cuman ini kan kita bahasnya 2. Kali ini kan bahasnya 4 nih. Nah kalau bahasnya 4 ya udah sebenarnya 4 sekaligus. Yang diingat kan kalau ke kanan N0-nya semakin besar atau semakin kecil? N0-nya semakin besar kan? Nah berarti semakin ke kanan N0-nya semakin besar. Bisa nggak ini berurutan dari kiri ke kanan biar ada kan urutannya kan ini kalau dilihat dari N0-nya kan? Jadi kalau lihat, jadi makanya lihat angka yang ada di sini. Ini, iya lihat angka di sini kalau disusun ini ke kanan harus semakin gede. Jadi kalau disusun paling kiri siapa? Yang saya sebutin 2 yang terakhir. Iya betul. Nah terus yang selanjutnya, ya selanjutnya terakhir. Iya betul ada 2. Kalau yang B jawabnya makanya tujuan ada data foto itu gampang. Soalnya kenapa? Soalnya kalau ngecek satu kan gini, ketika ada sekolah itu kan kalau N0-nya seharusnya positif. Ya kalian mau minta satu itu konsep. Ya ampun. Iya yang tujuan itu kayak ini siapa yang di kiri, siapa yang di kanannya. Iya iya gitu kalau lebih baik kalau benar itu kenapa salah kenapa dia bisa jelasin Ini kan, nah ya ini kan yang A.
darah sama darah sama seni. Darah sama seni. Terus kalau dari ini kan kayak Maksudnya benar-benar ngacak nggak? Tinggal berapa menit? bukan FA itu yang mana? Yang ini kan. Nah terus lagi Coba ya. Makasih ya. Nah terus karena ini kan dua-duanya ini kan dua-duanya Ya, dari paling kecil. Dari paling kecil ya. Iya. ini kan si R dia berapa Indonesia single kayak nah terus tapi kan baru tadi tuh si R yang SSRL nya kan nah Dia datanya. masih berbeda sih Iya, ini. Iya. Kita kasih data jadi dia langsung. makanya kembali Kalau itu kan datanya cuma apa? nah sudah tahu bisa ngapain nih Data Volta itu kan disusun paling semakin dekat. Bisa. Nggak disusun. Kan udah ada datanya nih. Berarti kira-kira kalau disusun ini berarti gini kan karena semakin besar. Kalau saya ulang siapa dulu? Iya terus aja begini. Iya gini terus siapa duluan? Terus lanjut lagi siapa? Lanjut lagi siapa? Lanjut lagi pas keempat lagi siapa? Ini berarti paling kiri paling besar atau paling kecil? Paling kecil siapa di situ yang paling kecil? MG. Udah MG. Tadinya siapa? Sampai berarti yang paling kanan yang paling besar. Ya udah siapa yang sama besar? Dulu. gue yang salah Dana Volta sebutnya logami aja. Iya. Ya terus aja. Enggak ngaruhnya kan ke nilainya di sini bukan yang ini, tapi nilainya. nah yang jadi nambah Tuh, sebenarnya abangnya aja. udah tulis itu ada ya yang bener gak ada kita tulis
karena reduksi Ini kan ininya paling ZR artinya seperti ini intinya sebelah kanan pakai dari volta itu gunanya ya yang D-nya panjang. Nah, terus yang E itu multiply fitting ya atau 10 to 3 jawab yang B dan udah jawab jawabannya ada jawabannya tadi dari kanan kiri yang B dan N yaitu sama B ya karena bertanya ini itu ya dari sini ya. Nah nanti ketemu yang ini dicek iya. reaksinya apa sama apa? FT kan ya? Yang B yang Ya Allah. Oh iya 0,44. ini gimana? 0,44. FT di kanan. Jadi Kalau di kanan sudah dari 0 ke 12 reduksi kan? Jadi 3 jadi 2 kan? Berarti benar nggak reaksinya? Tadi kan Z-nya reduksi, F-nya F-nya reduksi. Berarti reaksinya benar nggak? Benar ya? Iya benar. Oh, ini Masih enggak? Jadi nanti mau dispesifikin boleh. Kalau mau jawabnya cuma benar atau salah ya tapi kalau bisa ya benar sama-samanya tahu kenapa. Benar karena reaksi ini mengalami ini dan yang ini mengalami ini itu nggak apa-apa. Iya, makanya kenapa dari jiwa dulu karena
waktunya habis. Oke, balik lagi ke tempatnya masing-masing. Nah kalau emang masih ada yang belum kelar, mungkin boleh minta tolong sama temennya, nggak apa-apa. Atau mungkin mau tanya saya mah ada di yang bagian doang sih. Atau mungkin boleh tanya temennya, nggak apa-apa. Yang bagi yang bisa. Ya, ini kosong. Ini nomor 1 jawabannya. Oke, balik ke tempatnya masing-masing ya. Semua. Ya, semua. Apakah kalian tidak mau pulang? Ya udah, balik ke tempatnya masing-masing ya. Kertasnya kalian masing-masing berbelajar dan itu nanti ya ada hubungannya mungkin sama UAS gitu ya. Oke. Ya. Ganti tunjukkan. Nanti boleh ditanyain lagi kalau Oke, kalau udah ini balik ke tempatnya dan karena udah waktu tinggal 5 menit lagi ya sebelum pulang, kita tutup dulu untuk pertemuan kali ini ya. Mungkin ini bisa untuk KPD-nya atau untuk soalnya boleh disimpan ke kalian masing-masing, itu bisa bahan belajar karena untuk buat sendiri nanti itu saya kasih soalnya juga ke Bapak Ibu kok. Jadi itu nanti jadi bahan buat ulangan juga ya. Oke, so dengan begitu saya ucapkan terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Semoga nanti kalau emang udah mau puas juga puasnya bisa menjalankan dengan baik ya. Oke, boleh sebelum kita pulang sholat jalan terlebih dahulu satu tadi. Before we go home, let's pray together. Begin. Finish. Stand up, please. Say thank you to our teacher. Thank you. Be careful on your alcohol. Pakai mana ada?